Smart listener, tanpa kejujuran, semua berantakan. Korupsi pun berawal dari ketidakjujuran, sebuah privatisasi tapi selingkuh, kekuasaan sebagai amanat publik itu telah diperdagangkan sebagai milik pribadi dan akibatnya hanya merepotkan tanpa kewibawaan. Dan sore hari ini Smart listener, tentunya saya bersama dengan salah seorang local hero against corruption, ya, bersama dengan Rusmahandi Takbir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya? Saya manggilnya Hadi ya. Ya, panggil aja Hadi. Gimana aktivitasnya, kegiatannya hari ini, Hadi? Sedikit sibuk gitu, sedikit ribet karena harus pagi-pagi belajar sampai sore belajar karena persiapan untuk S2 nantinya. Tapi kalau di tengah-tengah sebelum pandemi terus selama pandemi ini ada perubahan gak sih untuk aktivitasnya sehari-hari? Wah, banyak banget perubahan, Mbak. Jadi saya kan orangnya itu seluruh aktivitas saya itu diselesaikan di luar gitu. Jadi mau kerjaan tugas kampus, mau pekerjaan organisasi, ketemu teman, semuanya dikerjakan di luar itu sebelum pandemi. Dan tiba-tiba ada pandemi, harus mengerjakan semuanya di rumah dan itu membuat saya kaget gitu, tidak terbiasa dan bahkan apa ya, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak terserang penyakit mental health gitu di awal-awal ini. Iya, parah banget. Tapi semuanya dibawa santai gitu ya, Hadi ya, nggak sampai stres kan? awal pandemi berusaha untuk santai, Mbak, berusaha untuk santai tapi tetap terbebani gitu. Tapi mulai sampai di bulan Mei, Juni, Juli mulai baru berdamailah dengan pandemi ini. Oke. Ini selama WFH itu tantangannya apa aja sih, Hadi? Itu tantangan saya kalau mau mengerjakan sesuatu kan harus ada jaringan yang bagus karena saya kan kerjakan segala proyek itu by sistem lewat internet macamnya. Nah sekarang kalau di rumah kan tinggal di kampung, Mbak, saya tinggal di kampung dan terkendala jaringan gitu. Dan sekarang saya kalau mau ngerjain sesuatu terus jaringannya jelek, itu mood saya jadi kalau kayak ngerjain sesuatu itu kayak apa sih ini gini, jadi kayak bosan aja gitu, sangat terhambat gitu. Sampai gonta-ganti provider. Itu semuanya sudah dilakukan gitu ya, tetap santai gitu ya. Iya. Tapi di tengah kondisi yang penuh keterbatasan itu tetap bisa memberikan sesuatu yang maksimal gitu ya, Hadi ya. Ya benar, karena sebagai apa ya namanya, ketua di organisasi, apapun kondisinya, apapun yang kita rasakan, ya organisasi harus tetap jalan gitu. Kita punya tujuan gitu, meskipun terkendala ya kita harus jalan. Itu prinsip saya. Tadi kita sudah sebut ya tadi pada saat di awal itu saya memperkenalkan Hadi ini sebagai local hero against corruption. Ini mungkin bisa memberikan gambaran sedikit nih. Komunitas yang dibentuk Hadi ya. Ini Hadi ini seorang CEO dari Bine ya. Bener ya? Saya tadi sempat dari namanya aja ini sudah sudah unik banget begitu kan. Tadi saya sempat bingung sendiri, ini penyebutannya seperti apa begitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit Hadi, ini tentang terbentuknya Bine ini seperti apa sih awalnya? Jadi awalnya ya, kalau orang lihat atau dengar kata Bine itu pasti kayak bacanya Bain atau mungkin bahasa Spanyol gitu ya. Bine pasti sebutannya gitu. Tapi sebenarnya Bine itu berasal dari kata atau bahasa Makassar yang artinya bibit padi. Jadi nggak ada Bain, Bin, singkatan apalagi no. Jadi asli bahasa Makassar gitu, atau mungkin bahasa Bugis juga. Awalnya itu kan 2018 ya. Jadi saya itu
dari tahun 2016 sudah kenal kegiatan sosial dan ikut-ikutlah kepanitiaan gitu, nimbrung dalam berbagai proyek-proyek sosial. Dan di 2017 itu saya ketemu dengan teman saya gitu, kebetulan ketemu di sama-sama penerima beasiswa gitu, terus bincang-bincang ternyata nyambung. Nah, berawal dari situ kita berinisiasi gimana kalau kita buat ikut program bisnis, kita lumayan lah hadiahnya gitu, anak muda kan, mahasiswa awal semester masih semangatnya ikut lomba, dan ternyata kita gagal untuk ikut lomba. Nah, saya dengan teman saya namanya Yaya gitu, sama-sama kuliah di Unismu. Mana dengan di lombanya kita, apa kita stop kan tidak ikut lomba atau gimana gitu. Terus saya bilang, gimana kalau kita jalankan saja ini karena idenya bagus, entah bagaimana ke depannya, kita jalan aja, kita running. Nah, akhirnya di 2018 itu, tepatnya di bulan Juni waktu itu, kita laksanakan proyek gitu. Proyek pertama sebenarnya kita cuma mau menginisiasi untuk bagi-bagi baju bekas dan makanan untuk panti asuhan gitu. Dan ternyata lama gitu, jadi kita buka open donasi dulu. Jadi awalnya gitu, kita open donasi dulu di bulan Ramadan gitu untuk salah satu panti asuhan. Terus kita datang, dan saya datang sebenarnya cuma 3 orang, Kak gitu. Jadi saya cuma 3 orang, ya, itu pun bukan anggota organisasi. Saya cuma ngajak temani saya dengan Yaya untuk datang ke panti asuhan. Nah, setelah itu kita kayak semangatnya semacam terpompa lagi gitu. Ternyata kita kegiatannya banyak yang support gitu, meskipun baru pertama kali gitu mempublikasikan bahwa BINE ada gitu. Belum BINE sih sebenarnya, belum BINE namanya, masih SDGs House gitu namanya. Nah, setelah kegiatan itu, nah kita baru kita menginisiasi, kita adakan pelatihan yuk gitu. Kita pelatihan untuk anak muda Makassar itu masih kurang, apalagi untuk pelatihan pembuatan proyek sosial. Nah, dari situ kita konsepnya untuk kegiatan 5 orang 10 orangan aja, Mbak gitu. Tapi entah kenapa programnya itu dibahas terus selama 1 bulan, jadilah program besar namanya BINE Educative Expedition, skalanya itu regional Sulawesi Selatan. Tepatnya kita diadakan di Takala gitu, yang pesertanya banyak banget gitu yang daftar, tapi kita seleksi 15 orang aja waktu itu. Oke, ini dan tadi ya. Kenapa? Jadi memang awal dari apa ya, inisiasi yang kecil. Ini tadi dari temen ya, ngajakinnya itu cuma bertiga gitu ya awalnya. Biasanya kan agak berdua ya, kemudian lanjut lagi bisa bertiga. Nah, ini strateginya untuk bisa ngajakin, terus untuk bisa meyakinkan temennya tuh apa yang dilakukan, Hadi? Iya. Gimana ya? Jadi kita di BINE itu metode perekrutan di awal tahun itu sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak open flyer, BINE open recruitment untuk anggota tahun ini. No, kita tidak melakukan itu. Bahkan kita hanya membuat sebuah proyek. Jadi kita basisnya itu proyek, Kak, Mbak. Jadi kita ada misalnya proyeknya namanya BINE Educative Expedition. Kita buat konsep programnya seperti apa. Jadi saya yang menjadi leadernya dengan teman saya yang mengurus. Kemudian setelah program desain programnya sudah selesai, baru deh kita open untuk volunteer. Jadi selama setahun kita nggak ada kepengurusan, Mbak. Kita by project waktu itu. Oke, jadi awalnya cuma jadi awalnya itu hanya untuk kegiatan sosial begitu ya. Awal terbentuknya seperti itu. Oke. Berartinya ini sudah 2 tahun ya BINE ini ada. Ya, sudah 2 tahun. Nah, sama 2 tahun ada, itu apa aja sih yang menjadi fokus dari BINE untuk saat ini? Jadi gini, Mbak. Selama di tahun pertama, kita berpikirnya waktu itu kita mau menjadi lembaga pemuda, pelopor pemuda yang terbaik lah gitu di Indonesia. Waktu itu kita pikir bergeraknya di pendidikan, bergeraknya di sosial, bergeraknya di perusahaan. Tapi sepanjang perjalanan kita selama 2 tahun, kita banyak belajar, kita banyak ikut program inkubasi, bertemu dengan mentor-mentor, kita mendapatkan ternyata kita fokus kegiatannya cuma 2. Yang pertama itu kita
pelatihan dan pengembangan pemuda. Terus yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita fokusnya itu dua. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Bine fokusnya bidang apa? Apakah pendidikan, lingkungan, atau sosial? Pokoknya Bine kegiatannya cuma dua, pendidikan dan pengembangan pemuda, juga pemberdayaan masyarakat. Entah itu ke bidang sosial, bidang lingkungan, terserah. Intinya Bine itu ambilnya di dua itu. Oke, ini termasuk juga ya untuk against corruption gitu ya. Ini menjadi program terbaru atau bagaimana? Apakah ini juga menjadi fokus dari Bine? Ya, jadi untuk program against corruption itu sebenarnya itu adalah program kolaborasi gitu. Jadi adanya pada saat pandemi gitu. Jadi tapi sebenarnya masih sejalan sih dengan tujuan utama dari Bine itu pengembangan dan pelatihan pemuda gitu. Jadi masuk ke pendidikannya. Oh iya. Nah, kita ini kan bersama dengan startup aplikasi namanya campaign.com. Itu sebuah aplikasi untuk membuat kampanye sosial yang dimana mengajak orang-orang untuk ikut ambil aksinya sekaligus belajar, dan juga aksinya itu ditukar dengan rupiah gitu. Jadi kalau misalnya mbaknya ikut aksi melawan korupsi di aplikasi campaign, maka kalau programnya selesai, maka mbaknya sama halnya berdonasi sebesar 10.000 ke Bine gitu. Jadi itu kerjasama kita kerjakan, dan Bine itu satu-satunya organisasi sosial yang ada di Sulawesi Selatan yang kerjasama dengan campaign. Oke, kita masih lanjut lagi ya sebentar ya Hadi, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan sekali lagi dari perbincangan tadi ini ada dua hal yang bisa saya tangkap tadi ya, bahwa ternyata untuk Bine ini itu fokusnya untuk lembaga pemberdayaan, kemudian pelatihan dan kerelawanan pemuda ya. Nah, salah satu fokusnya itu adalah bagaimana aksi untuk melawan korupsi ya, benar? Ya, kita lanjut lagi ya. Baik. Oke. Tadi sempat ya kita announce tadi terkait Hadi ini seorang local hero against corruption, dan untuk saat ini aksi nyata untuk melawan korupsi ini apa saja sih yang memang lagi disuarakan oleh Bine untuk saat ini? Oke, jadi mungkin saya sedikit cerita ya Mbak. Jadi awal mula kenapa saya di Bine itu diangkat tentang isu korupsi, karena gini, isu di Indonesia itu bergantung dari apa yang viral di internet ataupun di sosial media. Jadi misalnya kemarin waktu awal pandemi yang viral itu adalah berita COVID gitu. Jadi yang viral adalah COVID aja gitu beritanya. Kemudian lanjut lagi ada pemilihan Amerika Serikat. Yang viral COVID tenggelam, yang viral adalah pemilihan Amerika gitu. Dan seterusnya. Sehingga kita melihat ada yang terlupakan gitu. Dan kebetulan tanggal 9 kemarin kan kita merayakan hari anti korupsi ya, gitu, hari anti korupsi, dan kita bilang oke, di 2 bulan terakhir di 2020 ini kita suarakan isu anti korupsi. Dan entah kenapa setelah kita menyuarakan 1 minggu setelah menyuarakan aksi melawan korupsi, ternyata ada menteri yang terjerat kasus korupsi. Dan dari situ booming lagi dong gitu aksinya Bine. Jadi para anak muda itu kayak akan aware kembali bahwa oh, saatnya kita melawan korupsi. Nah, dari Bine mengajak kepada pemuda yang ada di seluruh Indonesia melalui kampanye di aplikasi campaign, yuk kita belajar tentang perilaku koruptif gitu, perilaku anti korupsi, karena yang kurang di Indonesia itu adalah pendidikan anti korupsinya gitu. Jadi korupsi itu kan sebenarnya ya berdasarkan undang-undang hanya dilakukan oleh pejabat negara dan ditangkap oleh KPK. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai ya orang biasa, masyarakat awam, sebenarnya berpotensi melakukan korupsi. Jadi tindakan-tindakan koruptif itu ada di sekitar kita gitu ya, Adi? Ada, dan kita bahkan melakukan pembiaran dan bahkan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Contohnya. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya nih, kalau pada saat di kampus, terus pada saat di dunia kerja, misalnya seperti apa tuh, Adi? Nah, contohnya di dunia kampus atau di dunia pendidikan, kita anggap tidak memberi contekan kepada teman itu
bukan itu adalah sebuah bukan setia kawan, padahal itu adalah salah satu contoh perilaku koruptif. Gitu Mbak. Misalnya juga pada saat di dunia kerja, ketika kita melamar pekerjaan dan ada orang yang kita kenal di dalam situ, nah itu akan terjadi yang namanya konflik kepentingan gitu. Ketika orang yang kita kenal, mungkin saudara, orang tua, memiliki posisi yang berpengaruh di dalam sana, kemudian kita masuk sebagai orang baru, tentu ada perlakuan khusus untuk kita. Dan ketika ada dan itu terjadi, maka termasuk perilaku koruptif. Oke. Gitu. Nah, kalau semuanya tadi ya, kalau di dunia kampus gitu kan, ada contekan gitu kan. Ya. Kayaknya nggak bisa nolak juga deh ya. Apalagi kalau yang minta contekan itu teman baik kita. Ya kan? Makanya Mbak, makanya di kampanye aplikasi kita memperkenalkan yang namanya nilai integritas KPK. Jadi nilai integritas KPK itu ada 9 poin. Yang pertama misalnya nilai berani. Jadi kita harus berani menolak dan juga berani menegur gitu. Kalau kita melihat sesuatu hal yang salah atau berpotensi untuk merugikan orang lain, karena definisi perilaku koruptif adalah segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Gitu. Jadi ketika kita melihat teman kita melakukan hal yang salah dan merugikan orang lain, kita harus berani gitu supaya tidak ada yang namanya tindakan pengulangan atau mungkin pembiaran, karena kita sudah tahu itu adalah perilaku korupsi, kita tegur lah gitu. Dan juga kita harus berani menolak ketika ada orang lain yang mempengaruhi kita, karena itu juga yang menyebabkan perilaku koruptif terus terjadi dan mengakar. Oke, ini kembali lagi ke perilaku gitu ya, Hadi ya. Oke, ini untuk di BINES sendiri jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti informasikan tadi ya, bahwa melakukan tindakan korupsi ya. Nah, tentunya itu kembali lagi ke pengembangan karakter gitu. Kalau di BINES sendiri apakah itu ada yang mengarah seperti itu atau seperti apa bimbingannya? Ya. Jadi hal kecil ya. Jadi kalau di tim BINES, kalau saya menteri tim itu adalah yang pertama, ketika kita mengadakan sebuah pertemuan, itu pertemuannya tepat waktu. Itu yang pertama. Ketika ada yang telat, itu akan mendapatkan punishment. Dan juga punishment-nya secara langsung dan tidak langsung. Kalau punishment secara langsung ya mungkin kita tegur, ada surat tegur. Kalau misalnya sudah beberapa kali, punishment tidak langsungnya adalah mereka ketinggalan pembahasan gitu. Sehingga dia kayak semacam orang yang tidak tahu tentang program, tidak tahu tentang pembahasan yang kemarin. Jadi itu juga yang menjadi punishment-nya. Terus saya itu kalau di menteri tim, kalau sudah buat janji sangat pantang untuk reschedule gitu. Karena menurut saya bukan cuma saya yang punya waktu, yang set waktu untuk itu, tapi orang lain juga punya waktunya sendiri gitu. Ketika saya reschedule, berarti orang lain harus menyesuaikan dong dengan saya gitu. Dan menurut saya ketika saya sering melakukan itu, maka itu akan menjadi sebuah konflik kepentingan buat saya gitu. Hanya menguntungkan diri saya dan tim saya tidak melihat gitu. Karena terkadang di organisasi kadang ketuanya semaunya gitu, karena mentang-mentang dia ketua, dia bisa ngatur pertemuan semaunya gitu. Jadi yang penting dia kosong, terus tiba-tiba ada kegiatan, tolong kita reschedule ya, karena tiba-tiba saya ada agenda. Ketika temannya atau anggotanya seperti itu, malah dimarahin, kan gak etis juga gitu. Jadi berusaha untuk tidak melakukan hal yang akan diduplikasi oleh anggota. Oke, jadi memang itu langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, termasuk dalam pada saat kegiatan di BINE dilakukan gitu ya, Hadi. Oke, baik. Itu salah satu kegiatan ya dari pelatihan dan kerelawanan pemuda ya. Ini menjadi 2 fokus ya dari BINE ya, kegiatan dari BINE secara umum begitu. Salah satunya kita sudah bahas mengenai aksimu melawan korupsi. Kemudian untuk lembaga pemberdayaan, ini apa yang menjadi aksi nyata dari BINE sendiri? Ya, jadi pemberdayaan itu ada pemberdayaan menurut BINE itu kan semacam gimana si pemuda ini itu yang memiliki kapabilitas, kemampuan itu bisa menyalurkan kemampuannya di tempat yang tepat gitu, dan bisa berdampak lah.
menurut kita. Jadi dengan program-program yang Bine canangkan gitu, jadi kayak ada program Bine Educative Expedition, kemudian ada Bine Youth Volunteer, kemudian kita ada kampanye-kampanye sosial, kita melibatkan mereka gitu dengan cara open volunteer, jadi ada kerelawanannya juga. Jadi for your information, jadi anggota tim intinya Bine itu cuma 7 orang, Mbak, gitu. Dan setiap orang itu memegang peranan penting, kita sebutnya sebagai manajer, gitu, manajer program, ada chief financial. Jadi ada pos-posnya. Nah, ketika kita memiliki program, maka satu orang yang menjadi penanggung jawab, Mbak, gitu, untuk mengurus satu program tersebut. Nah, untuk mengurus program itu, kita akan open volunteer, gitu. Jadi di sanalah kita menganggapnya itu adalah sebuah pemberdayaan, gitu. Oke. Jadi kita memberdayakan pemudanya lewat program. Oke, jadi memang terbuka kesempatan juga nih. Ya, Hadi, jadi Bine ini membuka kesempatan untuk para pemuda ini juga bisa bergabung ya di komunitas ini gitu. Ya, benar. Bergabung dalam program gitu. Bergabung dalam proyek-proyek yang kita canangkan. Oke. Kalau semuanya dari dari pemuda yang bergabung begitu, mereka bisa milih atau memang diarahkan untuk ikut yang mana nih sesuai dengan passion mereka? Apakah pada saat mereka di dalam baru mereka diarahkan atau seperti apa itu? Baik, terima kasih smart listener. Kita sampai di menit terakhir dan untuk sore hari ini kita masih membahas mengenai salah satu komunitas, yaitu komunitas Bine yang tentunya saat ini fokus ya untuk pelatihan dan kerelawanan pemuda dan juga lembaga pemberdayaan. Saya kembali lagi bersama Hadi. Tadi kita sudah membahas ya sedikit banyaknya tentang pelatihan dan kerelawanan, salah satunya itu terkait aksimu melawan korupsi ya. Jadi untuk kegiatan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari ini jangan sampai termasuk tindakan korupsi ya. Jadi memang kita harus melawannya, smart listener. Dan ini tadi ya sudah diinformasikan oleh Hadi. Tentunya kembali ya ke perilaku ataupun karakter, bagaimana kita bisa melawan ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak perilaku-perilaku koruptif yang ternyata tuh ada di sekitar kita. Jadi kita harus melawan aksimu melawan korupsi itu seperti apa sih? Dan smart listener, untuk saat ini kita masih ngobrol ya bersama Hadi di sini. Jadi tadi pelatihan dan kerelawanan salah satunya tuh terkait tentang aksi melawan korupsi. Kemudian hal yang kedua juga menjadi fokus dari Bine, yaitu lembaga pemberdayaan. Nah, saya mau tanya lagi nih, untuk lembaga pemberdayaan ini apakah ada juga untuk pemuda saja ataukah juga untuk perempuan juga ada, Hadi? Oke, baik. Kita fokusnya pemberdayaan pemuda. Tapi untuk di awal tahun 2020 ini kita mencoba untuk pemberdayaan perempuan lewat, jadi kita masuk ke Ibu PKK gitu. Jadi, tapi tetap main projectnya itu di handle oleh pemuda gitu. Jadi pemuda untuk ibu-ibu gitu. Jadi kemarin di awal tahun itu di Januari kita coba dekati Ibu PKK yang ada di salah satu desa di Kecamatan Palangga di Kabupaten Goa. Apa aja sih kegiatannya? Di sana mereka ada ini. Di sana mereka ada ada produk namanya kerupuk kelor. Dan kita lihat kerupuk kelornya itu berpotensi karena mereka sering bawa untuk ikut workshop ataupun kayak pameran-pameran di kabupaten, dan katanya diminati oleh pemerintah gitu. Tapi sayangnya mereka packagingnya itu masih sangat sederhana gitu, dan mereka hanya memproduksi itu untuk pameran gitu. Jadi Bine hadir nih gitu, teman-teman Bine hadir di tengah-tengah melihat itu, menawarkan kepada Ibu PKK, Bu, teman-teman Bine tidak tahu buat kerupuk, tapi punya keahlian untuk memasarkan dan juga membuat kemasan di produknya Ibu ini bagus. Jadi packagingnya gitu ya, lebih menarik ya. Jadi kita masuk ke packaging dan juga bagaimana membuat produknya ini memiliki kualitas yang lebih baik. Karena jujur
kualitas yang dibuat oleh ibu itu masih standar, kerupuknya masih berminyak gitu, dan belum tahu masa kadaluarsanya kapan gitu. Dan selama sebelum pandemi kita mencoba untuk membuat packagingnya, kita sudah ada desainnya, kemudian kita sudah mencoba membawanya untuk ikut pameran, sudah tester juga, dan kita berusaha untuk mendapatkan alat gitu, karena kekurangannya juga mereka itu kekurangan alat yang memadai untuk memproduksi produk yang kualitasnya juga tinggi gitu. Jadi kita berusaha untuk pada saat melakukan pembimbingan gitu ya kepada para ibu-ibu ya, pelaku usaha UMKM ya seperti itu gitu ya. Itu apakah Bine bergerak sendiri ataukah ada juga yang diajak untuk berkolaborasi? Nah, uniknya karena di Bine itu seringnya memanfaatkan kita sebutnya saja memanfaatkan lah gitu, mentor-mentor dan konektivitas yang ada gitu. Jadi Bine ini kayak semacam menjadi sebuah jembatan lah buat ibu-ibu ini untuk menjadikan produknya ini menjadi lebih baik gitu. Jadi kita membawanya ke pameran, menjelaskan bahwa ini bukan produknya Bine, ini produknya Ibu PKK. Kita bantu untuk packaging dan penjualan, bagaimana caranya produknya ini bisa laris dan menjadi produk unggulan di daerah itu gitu. Jadi kita menghubungkan mereka ke stakeholder atau mungkin instansi-instansi yang bisa mensupport. Oke. Jadi para ibu itu bisa membantu keluarga ya, menambah pundi-pundi keluarga ya, Hadi ya. Oke. Ini pada saat melakukan pemberdayaan terhadap para ibu gitu kan, tentunya itu kan butuh waktu juga. Nah, tantangan yang terberat itu apa sih? Ya, tantangan terberatnya itu adalah gimana mengumpulkan ibu-ibunya kalau ketika kita ingin ingin melakukan pembimbingan atau mungkin berbincang-bincang dengan mereka, karena Ibu PKK, ibu-ibu itu sulit untuk disatukan gitu, apalagi dalam satu desa, ya kan, di dalam satu desa itu sangat sulit untuk, karena mereka tinggalnya berjauhan gitu, sangat sulit untuk menyatukan jarak mereka gitu ya. Sulit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kesulitannya itu ada di sumber daya untuk organisasi internal gitu, karena memang kita tidak punya basic untuk mengerjakan produk itu, tapi kita hanya mengandalkan konektivitas yang kita punya gitu. Jadi ibu butuhnya apa, kita bisa bantu hubungkan gitu. Terus kita juga mencoba, kita sudah bawa produk ibu ke sini gitu, menurut mereka yang ini yang kurang, butuh diperbaiki, kita sampaikan gitu. Kita baru masih sampai tahap situ, Mbak. Gitu. Dan ini masih terus ditingkatkan gitu ya untuk pendampingannya gitu ya, Hadi ya. Baik, tentunya seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa Bine ini terbentuk memang fokus untuk lembaga pemberdayaan perempuan, kemudian pelatihan dan kerelawanan pemuda gitu kan. Nah, ini terbuka ya untuk para pemuda yang ingin bergabung gitu kan. Itu apa saja sih fasilitas ataupun yang benefit yang didapatkan pada saat bergabung dengan Bine ini? Ya, jadi kayak semacam mengajak ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut bergabung di Bine, sebenarnya kita tidak ada waktu khusus untuk open recruitment tim internal gitu, karena untuk sementara kita masih oke dengan 7 orang. Tapi kita ada jalurnya, teman-teman, kita buka jalurnya itu adalah jalur mandiri. Jadi kita bisa mempropose diri teman-teman, kalian boleh mempropose ke Bine bahwa saya tertarik bergabung dengan Bine, kelebihan saya seperti ini, saya bisa melakukan hal seperti ini. Kalau dikirim aja lewat email officialbine@gmail.com atau DM di Instagramnya Bine @bine_oa, proposalnya teman-teman untuk pengajuan dirinya gitu. Karena Bine setiap bulan itu ada program dan programnya itu saling sambut menyambut, Mbak. Jadi kita nyaring volunteernya itu selalu tidak pernah alfa lah, setiap bulan nyaring volunteer, karena ya programnya saling menyambut. Apalagi untuk membuat kampanye-kampanye sosial, kita biasanya butuh pemuda-pemuda yang benar-benar kalau sekarang itu yang aktif di sosial media, kemudian mau belajar public speaking, belajar tentang komunikasi,
kita berikan itu. Kalau untuk salary ya, maaf, kalau salary kalau per program mulai dari program akhir tahun ini kita akan ada pergantian apa ya namanya untuk biaya pulsanya mereka atau kuotanya, kita ada subsidi untuk itu. Tapi sebenarnya yang paling inti dari bergabung di BINE adalah yang pertama networkingnya. Kalian akan berkenalan dengan mentor yang luar biasa tentunya, yang inspiratif, dan juga akan bertemu dengan komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang penting. Yang kedua, kalian akan diberikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Misalnya menjadi MC, menjadi moderator, menjadi koordinator program dan sebagainya. Jadi sebenarnya di BINE itu Mbak, kita sendiri yang menentukan kita mau skill apa yang di-up gitu. Kalau orangnya masuk di BINE kemudian tidak mau atau menunggu untuk disuruh, atau mungkin kalau menunggu disuruh lebih baik, tapi kalau kayak misalnya disuruh kamu coba menjadi MC, jangan misalnya deh. Jadi itu agak susah gitu ya. Maksudnya agak susah untuk mendidik juga. Kalau misalnya kita butuh MC, oke, siapa yang bisa? Oke, kamu aja ya. Oke, Kak, siap. Saya baru pertama kali sih, tapi semoga saya bisa kerjakan. Itu baru. Siap gitu ya, dan tantangannya ya. Dan banyak testimoninya, Mbak. Banyak banget testimoninya. Mereka baru pertama kali MC, baru pertama kali menjadi moderator, pertama kali menjadi fasilitator, membaca puisi bahkan, menari. Mereka bisa. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya kesempatan menurut saya, memberikan mereka kepercayaan dan kesempatan untuk melakukannya. Oke, jadi kalau ada peluang, ada kesempatan itu jangan sampai disia-siakan gitu ya. Oke. Tadi juga ya seperti diinformasikan bahwa di BINE ini kan juga ada campaign kolaborasi dengan campaignnya. Nah, itu apa sih yang didapatkan begitu dari para pemuda? Kolaborasi bersama dengan campaign.id ya, itu aplikasi. Sebenarnya untuk kolaborasi dengan campaign itu kita berkolaborasi untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru gitu, dari narasi yang kita bawa, aksimu melawan korupsi. Mereka menjadi tahu apa sih itu perilaku anti korupsi, kemudian nilai-nilai anti korupsinya seperti apa. Kemudian dari mereka tahu, mereka bisa menerapkan, sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari tahu menjadi menerapkan. Itulah tujuan kita untuk melakukan aksi. Nah, itu untuk output dari program kampanye, setiap kampanye yang kita lakukan. Nah, kalau untuk BINE sendiri, yang didapatkan itu adalah setiap dukungan aksi yang dilakukan oleh, kita sebutnya para changemaker di aplikasi campaign, BINE mendapatkan donasi, Mbak. Gitu. Jadi kerjasamanya dengan campaign itu seperti itu. Satu aksi ditukar dengan uang donasi sebesar 10.000. Jadi orang yang mendukung aksi bisa berdonasi 10.000 tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Gitu. Hanya mengupload foto di aplikasi campaign. Oke. Jadi memang ini banyak ya yang didapatkan ya jika berkolaborasi dengan campaign ya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan nih, Hadi. Masih ada hal lain yang ingin diinformasikan untuk smart listener. Jadi memang banyak benefit yang didapatkan gitu ya untuk bergabung dengan BINE ini sebagai lembaga pemberdayaan, kemudian pelatihan dan kerelawanan pemuda gitu kan. Salah satunya tadi yang bisa saya tangkap itu bisa jadi para pemuda itu bisa mengeksplor diri mereka sendiri gitu kan. Dari BINE sendiri itu cukup mengarahkan saja ya. Oke, masih ada yang ingin diinformasikan BINE sebelum Hadi, sebelum kita tutup untuk acara di sore hari ini? Oh iya, ada Mbak. Bagi teman-teman ya, para listeners yang mungkin aktif di kegiatan sosial atau mungkin punya organisasi sosial yang kegiatannya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, dan pengen berkolaborasi dengan BINE, kemudian mau bertukar pikiran dengan BINE, boleh banget hubungi kita via DM di Instagram atau mungkin via email. Kita sangat open untuk itu. Dan di tanggal 18 minggu ini, 18 Desember, kita ada roadshow bersama dengan campaign untuk mengajak teman-teman komunitas untuk mendengarkan cerita kita, mendengarkan cerita BINE tentang kampanye sosialnya, dan juga mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dengan campaign gitu. Jadi this is the first
roadshow in Sulawesi yang dilakukan oleh campaign dan diinisiasi oleh BINE. Gitu. Jadi teman-teman yang mau melakukan kampanye sosial juga di aplikasi campaign, kemudian mendapatkan mini grants atau bantuan donasi di campaign, maka saatnya kalian ikut di acara tanggal 18 nanti untuk ikut roadshow-nya, khusus untuk komunitas yang ada di Sulawesi Selatan. Itu gimana caranya untuk gabung tuh, Hadi? Cara gabungnya ada linknya sih sebenarnya, Mbak. Ada linknya. Teman-teman boleh cek di Instagramnya BINE, @bine_OA. Atau kalau tidak dapat, malas scroll postingan, boleh langsung DM, Kak, gimana caranya gabung Roadshow Makassar. Oke. Jadi sekali lagi ya, untuk Anda nih ataupun para pemuda yang tentunya ingin mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, salah satunya ini bisa gabung dengan BINE ya. Oke. Baik, Mas Heri ingin informasikan sebelum kita tuntaskan acara ini, pesan untuk para pemuda? Pesan untuk pemuda, karena ini adalah pandemi, teman-teman, masalah pandemi itu bukan cuma kalian yang hadapi, saya juga, kalian juga, mereka juga, dia juga menghadapi hal yang sama yang dirasakan oleh kamu. Gitu. Maka berhenti mengeluh, berhenti untuk menyalahkan, mulailah untuk melakukan hal yang bermanfaat dan berdampak untuk lingkungan sekitarmu. Jangan pernah bermimpi untuk merubah Indonesia ataupun seluruh dunia sebelum kamu mengubah dirimu sendiri dan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk lingkungan sekitarmu. Mungkin itu dari saya. Yang pastinya ya, di tengah pandemi ini yang kita tidak tahu ya kapan berakhir, di tengah kondisi yang penuh keterbatasan ini, tentunya kita bisa berbuat lebih dan tentunya tetap produktif ya. Oke. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Hadi, CEO dari BINE, Smart Listener, dan sekali lagi ya, semoga dari perbincangan kita untuk hari ini, tentunya di Senin Inspirasi ini bisa memberikan Anda inspirasi khususnya untuk para pemuda untuk bisa gabung di BINE ini, karena di komunitas ini banyak hal yang bisa Anda pelajari ya. Salah satunya di komunitas ini Anda juga bisa mengeksplor apa sih yang menjadi keunggulan dari diri Anda ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Hadi untuk informasinya sudah sharing di sore hari ini. Jaga kesehatan ya, dan salam untuk teman-teman di sana. Sukses ya untuk kegiatannya. Baik, selamat lanjutkan aktivitasnya. Selamat sore.